Halo sobat rebahan, balik lagi di channel aku. Oke guys, kita langsung saja mereview episode 10 dari drama The World of the Married ya guys. Tapi jangan lupa aku ingatkan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, supaya kalian gak ketinggalan update video dari aku. Dimulai dengan adegan Dr. Kim dan bapaknya si pelakor. Intinya bapaknya pelakor bertanya kepada Dr. Kim apakah dia menyukai Sunwoo. Si dokter ganteng pun menjawab katanya dia tidak suka dengan Sunwoo. Dia hanya membuat Sunwoo merasa nyaman karena Dr. Kim ingin agar dia lebih terlibat dengan konseling. Wah, ternyata si palak muka dua nambah nih guys, menjadi dua. Selain si nenek sihir itu guys, sangat disayangkan ya. Padahal nih, aku sudah bucin banget nih sama dia guys. Adegan berlanjut ke si Pak Boy yang sedang pulang dari perjalanan dan memikirkan kejadian yang terjadi dengan si Park In Kyu tadi. Di sini, Pak Boy seperti sedang sedih memikirkan Sunwoo gitu guys. Dia sedih karena keluarganya sudah tidak seperti dulu lagi, seperti sebuah penyesalan gitu guys. Lanjut ke adegan Sunwoo yang sedang melihat video rekaman saat dia sedang foto bersama. Kemudian si Pak Boy tiba-tiba datang ke rumah Sunwoo. Eits, datang mulu nih Pak Boy, kangen ya sama mantannya ya. Dan berbicara sampai kapan dia mengganggunya. Lagian nih ya, siapa kan yang ganggu situ kali Pak? Ngapain nyalahin Sunwoo dah? Dia menyuruh untuk pergi dari hidupnya agar dia bisa bahagia di kampung halamannya. Di situ Tae-oh melihat Sunwoo sedang menonton video saat bersamanya dan bilang, "Jangan harap aku kembali kepadamu." Jangan harap, tapi dia yang berharap nih kayaknya. Malah di sini tuh Tae-oh sampai mau membuka bajunya Sunwoo loh guys. Yalah, nggak tahan ya Pak, kangen sama Sunwoo. Oke guys, kita lanjut ke adegannya si Kunyuk Ji-hyuk dan Yerim yang sedang berkonsultasi kehamilannya. Tapi saat si Kunyuk ingin bertaubat dan meninggalkan cewek matra itu, Yerim mendapat kiriman dari cewek matra itu bahwa Ji-hyuk sedang tidur bersamanya. Di situ Yerim langsung pergi meninggalkan si Kunyuk itu guys. Lanjut ke adegan Sunwoo yang sedang menemui Hyunso di salon spa itu. Dakyung melihat mereka berdua dan setelah Sunwoo pergi, Dakyung menanyakan ketika sedang dipijat oleh Hyunso apakah dia masih berhubungan dengan Sunwoo. Tapi Hyunso langsung menjawab, "Apakah kamu takut? Lelaki yang pernah selingkuh kemungkinan akan selingkuh lagi." Haha, si pelakor makin meronta-ronta nih guys. Lanjut ke adegan saat Ji Chong berbicara kepada Sunwoo bahwa rumah sakit menerima sumbangan dari TO Production dan Direktur Ji Chong memberi jabatannya Sunwoo ke Dr. Kim. Sunwoo tidak menyangka hal itu dan langsung menemui Dr. Kim. Nih ya, di sini tuh Dr. Kim itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya guys. Langsung dah, di situ si palak memprovokasi Sunwoo dan Dr. Kim. Bilang aja kan dikira lu yang mau gantiin Sunwoo. Sunwoo pun murka dan langsung menemui ketua Yeo di lapangan golf. Direktur Yeo atau bapaknya si pelakor ini bicara, ini semua dia lakukan untuk kebahagiaan putrinya. Tapi Sunwoo membalas bicaranya, jika untuk kebahagiaan putrinya harusnya kau menyingkirkan Tae-oh karena itu sia-sia. Dan dia seharusnya tidak ikut personalia rumah sakit walaupun dia menyumbangkan dana besar untuk rumah sakit. Oke guys, lanjut lagi ke adegan Yerim dan Ji-hyuk. Saat Ji-hyuk sedang di kantor, Yerim mengirim foto-fotonya ketika sedang tidur dengan wanita itu. Dan Yerim pun meminta cerai dengan Ji-hyuk dan diusir dari rumahnya Yerim. Ternyata ini semua adalah ulahnya Tae-oh yang menjebaknya dengan cewek mata itu. Lanjut ke adegan Hyunso dan In Kyu
Inkyu menemui Hyunso, bahkan dia mengajak membeli perhiasan dan mengajaknya menikah. Hyunso pun tidak mau lagi berurusan dengan Inkyu dan langsung cerita kepada Sunwo. Sunwo pun langsung mengajak Hyunso untuk pergi ke kota lain agar tidak diganggu lagi dengan Inkyu. Inkyu pun mengetahui Hyunso pergi meninggalkannya keluar kota. Kemudian saat di stasiun kereta, ketika Hyunso hendak pergi, Inkyu menemukan Hyunso. Dan di akhir cerita ini, ketika Sunwo hendak pulang, dia melihat ada uangnya Hyunso ketinggalan di mobilnya. Dan dia langsung pergi ke stasiun dan terus menghubunginya. Tapi sangat sulit guys. Sunwo pun panik dan melihat kopernya Hyunso masih ada di stasiun itu. Sunwo pun terus mencari Hyunso. Dan Sunwo menemukan ada keramaian dan banyak polisi. Dia melihat shawl yang dipakaikan ke Hyunso saat di stasiun tadi itu berlumuran dengan darah. Sedangkan ada orang yang dibawa polisi. Pertanyaannya nih, apakah Hyunso dibunuh oleh Inkyu? Oke guys, komen di bawah ya. Sekian video hari ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. Bye bye, see you the next video. Annyeong.